Baik, Bapak dan teman-teman semuanya, karena sudah selesai azannya, saya akan melanjutkan tentang presentasi kami pada malam hari ini, yaitu ada materi bab 7 dan bab 14 yang terdiri dari sasaran koperasi, kemudian ada koperasi dalam pasar persaingan sempurna, ada analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang, kemudian ada pembangunan koperasi dan UMKM. Baik, sasaran koperasi itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu meningkatkan koperasi berkualitas dan tumbuhnya jumlah koperasi aktif secara nasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Yang ketiga yaitu meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM per tahun. Yang keempat, meningkatnya sumbangan UMKM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Nurdiana. Kepada Dina dipersilakan. Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Maaf Kak, dibesarin bisa Kak? Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada 6. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat mempengaruhi harga yang berlaku. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual di pasar adalah homogen. Yang ketiga, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Yang keempat, setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar dan masuk pasar. Yang kelima, setiap produsen maupun konsumen mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar, meliputi perubahan harga, kuantitas, dan kualitas barang dan informasi lainnya. Tidak ada biaya atau manfaat eksternal berhubungan dengan barang dan jasa yang dijual di pasar. Yang selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Dari ciri-ciri di atas, dalam struktur pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan atau demand dengan penawaran atau supply. Jadi apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur bersaing sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya, analisis jangka pendek. Ada 2 asumsi dalam analisis komparatif koperasi. Yang pertama, anggota-anggota potensial suatu koperasi punya jalan masuk ke pasar, berintegrasi dengan pasar tersebut dan berada dalam kandungan berbagai rantai tata niaga. Yang kedua, sistem pasar kompetitif bekerja tanpa masalah kegagalan pasar. Berapapun produk yang dijual akan laku pada tingkat harga yang berlaku. Sistem pasar bekerja dengan biaya sama dengan 0. Selanjutnya, analisa jangka pendek. Yang kedua, analisis dari asumsi data di atas didapatkan 3 kasus jangka pendek. Yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama. Yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah. Yang ketiga, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, analisis jangka pendek yang ketiga. Dari ketiga kasus di atas dapat disimpulkan dalam jangka waktu yang pendek, koperasi tidak akan mempunyai keunggulan komparatif dalam penentuan harga jual dan hanya mungkin mempunyai keunggulan dalam memberikan manfaat tidak langsung atau SHU kepada anggotanya, walaupun manfaat itu diterima dalam jangka waktu yang sangat pendek. Analisis jangka panjang. Yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama.
Dalam jangka panjang, keseimbangan suatu perusahaan dicapai pada saat kondisi ini berlaku pula pada koperasi yang mempunyai kemampuan sama dengan pesaingnya. Yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan lebih rendah. Koperasi hanya pemain kecil dalam pasar, maka dalam jangka panjang pun ia tidak akan mampu mempengaruhi harga. Koperasi tidak dapat meminta anggotanya suatu harga yang lebih tinggi daripada saingannya. Dengan biaya atau cost yang lebih tinggi, koperasi akan menderita kerugian. Maaf Kamel, masih Dina atau mau lanjut yang lain? Bagi-bagi. Ocha deh, Ocha. Kelihatan Ocha. Kasus jangka panjang, yang kedua itu yang kasus koperasi dengan kemampuan tinggi adalah yang pertama dapat menyediakan barang dengan harga yang lebih rendah dan dapat memberikan keuntungan kepada para anggotanya bila koperasi menjual dengan harga pasar. Pembangunan koperasi dan UMKM, ada 6 strategi dalam pembangunan koperasi dan UMKM. Yang pertama, strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif. Yang kedua, strategi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif. Yang ketiga, strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM. Yang keempat, strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri. Yang kelima, strategi pemberdayaan usaha mikro. Yang keenam, strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Baik, terima kasih Ocha dan Dina. Jadi di materi bab 14 ini ada kunjungan koperasi dan UMKM. Jadi kemarin udah diskusi dan minta informasinya kepada Bapak untuk mengambil video di YouTube. Jadi ini kami ngambilnya dari YouTube. Semoga bisa videonya. Mengenal lebih. Apa kedengaran audionya Bapak dan teman-teman semua? Dengar. Dengar Kak, dengar. Baik, selamat menyaksikan. Di dekat koperasi. Hai. Apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum. Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi memiliki prinsip 1. Bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dan koperasi terbagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder terdiri dari badan-badan hukum koperasi minimal 3 buah koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi diantaranya adalah koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk pembentukan koperasi berawal dari sekurang-kurangnya 20 orang yang berkumpul dan membuat kesepakatan, membuat akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar kepada notaris. Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat organisasi koperasi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus, merupakan pengelola koperasi dan usaha yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 3.
Pengawas. Dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kebijakan koperasi. Untuk jenis modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. Sisa hasil usaha koperasi. Mau tahu apa itu sisa hasil usaha koperasi? Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi diskumkm.jabarprof.go.id dan media sosial koperasi. Baik, itu adalah video tentang koperasi. Selanjutnya video tentang UMKM. Di tahun 2011, 2008, dan pada para tahun. Audionya bisa kedengaran Bapak Ibu dan teman-teman? Bisa. Dengar. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan UMKM? UMKM merupakan sebuah terminologi untuk menunjukkan usaha dengan kriteria tertentu. Ia merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan karakteristik setiap usaha, mikro, kecil, dan menengah tersebut didasarkan pada 2 hal, nilai aset dan omset. Tidak memiliki komoditi khusus sesuai kondisi pasar. 2. Administrasi belum rapi, catatan keuangan masih tercampur antara industri dan bisnis. 4. SDM memiliki tingkat pendidikan, keterampilan atau keahlian yang relatif rendah. 5. Belum mampu mengakses lembaga keuangan karena berbagai sebab. 6. Belum memiliki izin usaha legal atau izin administratif dari pemerintah. Syarat UMKM. Apa saja syarat untuk mendirikan UMKM? Syarat usaha mikro sebenarnya tidak memerlukan izin karena berjualan di depan rumah saja sudah termasuk usaha mikro. Sedangkan usaha kecil dan menengah biasanya harus sudah memenuhi syarat administratif tertentu. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan signifikan dibandingkan usaha besar. Tiga level usaha tersebut menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena jumlah usaha besar hanya 1% dibandingkan UMKM yang mencapai 99%. Bagaimana cara mengembangkan UMKM dengan cepat di tengah situasi seperti sekarang ini? 1. Membangun brand. 2. Mendapatkan legalitas. 3. Merapikan administrasi. 4. Mengikuti festival dan pameran. 5. Gunakan teknologi. 6. Kerjasama dengan lembaga keuangan. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Mempelajari ciri dan karakteristiknya akan membantu Anda untuk mencari tahu di mana posisi usaha Anda sekarang. Ikuti langkah-langkah strategis pengembangan UMKM yang telah diuraikan untuk membantu bisnis Anda terus bertumbuh dan berkembang. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan.